Selamat sore jemaat dan simpatisan GKI San Francisco. Welcome to our virtual Sunday service. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu berlalu. Saat ini kami akan masuk dalam ibadah minggu. Bantu kami untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan konsentrasi kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Biarlah firman itu boleh menguatkan iman dan meningkatkan kehidupan kerohanian kami. Kami mengucap syukur untuk setiap jemaat yang telah berpartisipasi dalam liturgi ibadah online setiap minggu, seperti pemain musik, pengisi pujian, pembaca Alkitab, tim virtual yang merangkum dan mengedit ibadah online, dan partisipan lainnya. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka. Kami serahkan keseluruhan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenakanlah karya-Nya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Bernyanyilah, bermazmurlah baginya, bercakapkan semua karya ajaibnya, bermegah dalam nama-Nya yang kudus, bersuka hati yang mencari-Nya. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah Tuhan selalu. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihan-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenakanlah karya-Nya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Ingat karya ajaib yang dibuatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihan-Nya. Dituntunnya mereka keluar, mereka membawa emas dan perak, di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenakanlah karya-Nya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Dan orang Mesir pun bersukacita ketika umat Tuhan keluar, sebab orang Mesir sudah ketakutan, ketakutan terhadap mereka. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya,
Kebaktian Minggu GKI San Francisco, Minggu Prapaskah keempat, 14 Maret 2021 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Sang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Saudaraku, pada Minggu Prapaskah keempat ini, tema kebaktian kita adalah memilih kehidupan, bukan kematian. Senada dengan tuturan di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam kerendahan hati dan diri kita di hadapan Allah, mari kita berdoa mengaku dosa kita. Memilih kehidupan bukan kematian. Langkah yang mudah tetapi juga susah Tuhan. Dalam kenyataannya kami seringkali lemah dan tidak punya semangat untuk melaju ketika melihat dan menghadapi hal-hal atau orang-orang yang tidak seperti yang kami harapkan.
Hari di mana kami menerima keputusan atau diagnosa dokter atau tenaga kesehatan tentang kondisi kesehatan kami atau orang-orang yang kami cintai. Hari di mana kami menerima pemutusan hubungan kerja. Hari di mana kami menerima banyak kritikan, banyak penghakiman atas kinerja dalam hidup dan kerja kami. Hari di mana kami menerima gagasan kami ditolak. Hari di mana kami menerima pemutusan hubungan kasih dari atau bersama dengan orang-orang yang selama ini dicintai. Hari di mana kami menerima perlakuan diskriminatif yang terjadi pada orang yang sama dengan kami, sewarna, sebangsa, sebahasa, senegara, atau sesama dalam pekerjaan yang selama ini kami geluti. Hari di mana kami menerima masukan, kritikan terhadap preferensi politik atau sosial budaya yang selama ini kami pegang. Hari di mana kami menerima impian, cita-cita kami tidak tercapai sesuai dengan yang kami dambakan. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, ampunilah kami. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Does might I hide my blushing face while His dear cross appears? Dissolve my heart in thankfulness and melt mine eyes to tears. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can near repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Bersukacitalah setiap orang yang telah mengaku dosanya, merendahkan dirinya di dalam ketaatan kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dengarlah berita anugerah berdasarkan Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, betapa bersukacita kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini. Karena itu mari saudara bagikanlah untuk diri saudara, untuk orang-orang seisi rumah, untuk orang-orang yang juga saudara kenal di media sosial saudara. Tuhan mengampuni dan menyatakan damai sejahtera bagi setiap kita. Hosiana. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every
Mari kita berdoa. Bersukacitalah, hai jiwaku, hai segenap saudaraku, di dalam firman Tuhan. Karena itu bersama-sama kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus merangkul dan mendiami setiap hati kami. Biarlah kami juga berdiam di dalam firman-Mu, dimampukan untuk memahaminya ketika kami mendengarkannya, dan dimampukan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh di tengah segala ancaman, di tengah segala ketenangan, di tengah semua masa dan musim, sehingga firman-Mu akan betul-betul diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan diri di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 3 ayat 11-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya ia menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya
dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tema hari ini, memilih kehidupan bukan kematian. Bilangan 21 ayat 6 berkata, "Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati." Saudara, kisah ini sebetulnya kalau kita baca begitu saja kelihatannya simple ya. Apalagi kita sudah tahu akhirnya bagaimana. Tetapi kalau kita renungkan lagi, bagaimana teks ini kira-kira kita cerna terjadi dalam kehidupan kita? Tidak mudah. Bayangkan saja saudara, waktu saudara sudah merancang liburan bersama dengan keluarga. Tiba-tiba anak atau suami atau istri bangunnya terlambat. Atau tiba-tiba terjatuh. Atau tiba-tiba mendapat kemalangan yang lain. Sehingga kita perlu membatalkan itinerary yang sudah kita buat. Jadwal yang kita sudah buat, pesawat yang kita sudah beli tiketnya terpaksa hangus. Atau mungkin saja dalam studi kelompok. Waktu saudara kuliah atau ketika anak-anak kita juga punya studi kelompok. Atau ketika kita kerja punya rekan satu kelompok. Delegasi dari pimpinan, delegasi dari dosen atau guru adalah bagi-bagi kerjaan. Siapa yang cari bahan A, siapa yang cari bahan B, lalu tuang, diskusikan, rembukan bersama, presentasikan di depan kelas. Tetapi dalam proses diskusi ternyata salah satu anggota kelompok menyusahkan. Nggak mau kerja, datangnya telat, ngomongnya sedikit. Tetapi giliran di kelas itu, kayaknya dia paling tampil sebagai yang paling tahu. Nah, jadi gambaran tentang tadi itu adalah hal-hal yang tak pasti kita hindarkan. Kita tidak mau punya kawan seperjalanan, grup sekelompok, atau sesuatu yang tiba-tiba membatalkan impian yang sudah kita buat. Tetapi teks tadi, bilangan 21 ayat 6, mencerminkan tentang Allah yang sepertinya cari gara-gara. Dan barangkali kisah itu diresponi mirip dengan situasi pandemi sekarang. Ingat saudara, tepat pada hari ketika kebaktian Minggu 14 Maret ini diluncurkan di YouTube GKI San Francisco, kita sedang menapaki 1 tahun tidak bisa kebaktian di gedung gereja bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Kita jadi berpikir, ini Tuhan kok sepertinya berbahaya. Mungkin juga kita berpikir kok Tuhan tega membiarkan ular berbisa, membiarkan virus COVID-19 membahayakan umat manusia sudah sedemikian banyaknya. Lalu juga cukupkah melihat ular tembaga? Cukupkah pakai masker? Cukupkah social distancing? Cukupkah jaga jarak? Cukupkah beroleh vaksinasi untuk menghindarkan kita umat manusia dari kematian? Idenya kok aneh gitu ya. Di mana Allah yang kepadanya kita beroleh keselamatan dan perlindungan? Di mana Dia? Kita mungkin berpikir bahwa Allah ini sepertinya cari gara-gara ya. Kenapa kok Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu memagut mereka sehingga banyak dari mereka yang mati? Saudara, disitulah kita melihat memang dalam kisah perjanjian lama. Orang Ibrani yang berkelana di padang gurun tidak mengalami Allah sebagai teman seperjalanan yang menjamin keselamatan dan perlindungan 100%. Tidak menjamin kenyamanan first class 100%. Kehadiran Allah banyak menakutkan para lawan, tetapi juga menakutkan orang Ibrani sendiri.
ada 10 tulah di Mesir. Ada tiang awan dan tiang api. Ada geledek atau api di gunung. Kehadiran Allah itu memacu detak jantung. Gak menyenangkan saudara kalau kita bayangkan dalam kacamata kita sebagai manusia. Allah tampil bukan sebagai Allah yang memeluk, mengayomi, dan memanjakan umat manusia. Dengan kualitas servis yang premium. Dan begitulah wajah kehidupan, di mana kematian justru tidak dapat dihindari. Kesusahan menjadi makanan sehari-hari. Oleh karena itu, saudaraku yang berhimpun dalam kasih Kristus, kalau pada minggu Prapaskah ketiga ini kita mau memilih kehidupan dan bukan kematian, atau ketika kita memandang kehidupan dan bukan membiarkan diri digerogoti oleh kematian, maka bagian selanjutnya yang juga kita mau simak adalah bahwa Allah menjamin kehidupan di tengah ancaman kematian. Dengan caranya, bukan dengan cara kita, bukan dengan proposal kita, bukan dengan kehendak kita. Bilangan 21 ayat 8 dan 9 berkata begini, dengarlah. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dengan cara Allah, ternyata kehidupan itu tetap dijamin 100%. Dengan cara Allah, ternyata kenyamanan itu tetap dijamin 100%. Dengan cara Allah, ternyata tidak pernah sia-sia kalau kita berserah kepada Dia. Seperti orang Ibrani atau orang Israel di kitab Bilangan, kita sudah dipagut ular, saudara. Bisa menjalari kehidupan kita. Dosa menghantui, menjadi daging dalam kehidupan kita. Kematian menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Kematian semangat, kematian ketekunan, kematian kemurahan hati, kematian pengharapan. Itu jelas-jelas setiap hari mengetuk pintu hati kita. Dosa bisa, kematian dalam kehidupan yang berbagai wajah ini terus ada. Kita menjadi orang-orang yang berjarak. Jadi social distancing itu seringkali kita juga sudah praktekkan, tetapi dalam rangka memang betul-betul menjauhi Allah. Oleh sebab itu kita perlu memandang Dia. Bukan cuma sekali, bukan cuma sebelum pandemi, selama pandemi, bukan cuma hari pada saat Minggu Prapaskah ini, tetapi juga selama-lamanya. Bukan hanya angkatan ini, bukan hanya generasi ini, tetapi juga dari generasi ke generasi, dari angkatan demi angkatan. Karena kesusahan, penderitaan, bahkan kematian akan terus menghadang kehidupan kita. Namun ini menjadi kesempatan untuk membiarkan pekerjaan Allah nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, seperti pohon. Ternyata pohon dalam rumah pun, indoor plants, juga butuh goncangan. Ya, sebab kalau nggak digoncang, dia cenderung bertumbuh ke satu arah saja. Tetapi ketika dia digoncang, ya,
Bukan hanya kita melihat yang mati daunnya rontok bisa lebih menyehatkan tumbuhnya si pohon, tetapi juga bahwa ketika digoncang, akarnya akan makin erat berpegang pada tanah. Akarnya akan semakin memberikan ruang yang lebih luas untuk pertumbuhan pada hari-hari berikutnya. Even indoor plants, they need a shake. Begitu juga kehidupan kita. Manusia juga butuh goncangan. Dalam teks kitab Bilangan tadi, kita melihat bagaimana cara Allah bekerja. Supaya orang Israel mencari suara kenabian. Dalam hal ini Musa. Like it or not, they have to listen to Moses. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, mereka harus mencari suara Allah melalui kenabian yang Musa sampaikan. Suka atau tidak suka, bisa sudah ada dalam darah mereka. Tubuh mereka sudah dipagut ular. Suka tidak suka, mereka harus memandang tiang ular tembaga di sana di saat yang kritis. Selalu kita mesti memandang dengan cara Allah, supaya kita tetap menemukan kehidupan di tengah-tengah Minggu Prapaskah dan di tengah-tengah hari-hari apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya juga adalah saudara-saudara, ada ungkapan the gospel in a nutshell. Ya. Jadi Luther menyebutkan Yohanes 3 ayat 16 ini sebagai the gospel in a nutshell. Apa maksudnya? Bahwa di sini kita melihat kalau kita mau menemukan kehidupan, sumbernya itu ya menemukan Yesus. Bukan lagi pada ular tembaga. Ular tembaga hanyalah satu segmen kehidupan dari berbagai segmen, dari berbagai babak kehidupan yang begitu kaya warna, kaya cerita. Jangan sampai kita juga menjadi orang Israel yang lahir, yang berkembang pada generasi atau perjalanan yang berikutnya. Sebab 2 Raja-Raja 18 ayat 4, 2 Raja-Raja 18 ayat 4 berkata begini. Dia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Jadi, sekali lagi, pandang kehidupan dengan cara Allah, dengan perspektif Allah. Cerita Musa dengan orang Israel, dengan ular tedung, dengan ular tembaga itu ada dalam satu segmen tertentu. Tetapi ketika kebakuan ritual itu dilanjutkan, maka jadinya orang Israel bergeser tidak kepada Allah, malahan tetap kepada ular tembaga itu. Itulah sebabnya 2 Raja-Raja 18 ayat 4 mengingatkan Allah menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala, menebangnya, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Supaya mereka tidak lagi masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi mari kembali temukanlah hidup di dalam Yesus. Allah di dalam Yesus, Allah di dalam Roh Kudus yang begitu dinamis, yang begitu hidup dan bergerak, yang begitu berbeda dalam setiap masa, dalam setiap keluarga, dalam setiap cerita. Dia tetap hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. The Gospel in a nutshell seperti rujukan Martin Luther ketika dia menyebut Yohanes 3 ayat 16, itu mengingatkan kita sekurangnya ada 4 aspek. Yang pertama bahwa segala inisiatif yang baik datangnya dari Allah, bukan dari kita. The creation begins with God.
Kisah penciptaan mulai dengan Allah. Ketika Allah berfirman dan menciptakan, menghadirkan terang, menghadirkan dan memisahkan gelap dengan firman-Nya, dan hari-hari selanjutnya, semua berdasarkan inisiatif Allah. Ketika Allah pada mulanya melihat segala sesuatu tidak berbentuk dan kacau balau, dan firman-Nya menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi yang pertama adalah karena the gospel begins with God. All the goodness begins with God. Fruit of the Spirit comes from God. Roh Allah adalah Allah. Lalu yang kedua, kita melihat sosok Yesus. Sosok Yesus yang mati dan dikuburkan. Sosok Yesus yang bukan hanya Allah menjadi manusia, tetapi juga Allah yang mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Lalu juga kita melihat bagaimana Yesus juga dikuburkan. Dan yang ketiga adalah bahwa ada cinta kasih Allah yang justru dengan hidup bersama dengan Allah, kita bisa memahami bagaimana ajaran-ajaran Allah, bagaimana firman Allah. Dan yang keempat, kita juga melihat bahwa kematian Yesus dan ketika Dia dikuburkan dan ketika Dia bahkan masuk dalam dunia orang mati selama 3 hari, tetapi Dia bangkit. Dia menang, Dia berkuasa, Dia menampakkan dirinya. Jadi saudara, bagaimana di sini kita melihat bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Mengingatkan kita bahwa kendati pun hidup kita terasa begitu banyak gigitan, kita mati perlahan-lahan, tetapi kita tetap bisa hidup dengan memandang Dia. Broken, but forgiven. Kita hancur, mess, gak berguna, gak berdaya, tetapi kita diampuni, kita dikasihi. Dead, fully dead, in hell, Sheol, mati, betul-betul mati, betul-betul dalam neraka, dunia orang mati, keputusasaan. Tetapi dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kita melihat we might be dead, but we were raised with Jesus as well. Kita bangkit bersama dengan Yesus juga. Karena itu mari saudara bukalah Alkitab saudara Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saya tunggu. Ambillah Alkitab saudara, Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Selamat beroleh dan bersyukur atas kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Give
Holy One. Give thanks, because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman dan percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama marilah kita berdoa. Bersatu hati di hadapan Engkau Bapa, kami mau mengucap syukur atas firman-Mu. Peliharalah kami untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Kami hendak berdoa sebagai gereja-Mu bagi pergumulan gereja dan masyarakat dalam menegakkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan dalam berbagai aras atau lingkup di tubuh jemaat, di tubuh Presbiteri San Francisco, di tubuh Sinode PCUSA, NIPC, NAPC, dan dalam tubuh gereja-gereja WCC, World Council of Churches atau Dewan Gereja Dunia. Biarlah gereja tidak kalah semangat untuk terus berbagi sumber-sumber yang mereka miliki, sehingga juga pendidikan dan pemberdayaan warga gereja dan masyarakat di sekitarnya dapat terus menghadirkan tanda kerajaan Allah, di mana ada keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Memasuki masa-masa musim semi, Tuhan, kami belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi beberapa hal kami sudah merasakan gejalanya, bahwa alam sedang berproses, dan prosesnya juga sering dipercepat oleh ulah kami manusia yang sulit menahan diri untuk mengkonsumsi banyak hal, membeli banyak produk, atau menimbun banyak barang di rumah-rumah kami. Atau ketika kami juga tidak celik akan kesetaraan upah bagi pekerja-pekerja di ladang dan di tempat-tempat yang menghasilkan barang-barang yang kami pakai dan kami miliki. Tuhan, biarlah kami tetap bijaksana. Pakailah pemerintah lokal, negara, presiden, wakil presiden Joe Biden dan Kamala Harris, juga di Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo,
dan segenap kabinetnya, wakil presiden, dan semua orang yang ada sebagai mitra satu dengan yang lain, agar kebenaran dan keadilan juga dapat ditegakkan, sehingga gejolak alam juga tidak kami percepat. Dan gejolak alam kami juga bisa perhitungkan sebagai cara untuk menemukan Engkau yang bersabda di luar pemahaman kami. Tuhan, kuatkanlah kami. Kami juga mau menyerahkan mereka yang pada hari-hari ini bergelut karena berbagai pergumulan kesehatan mereka. Ada yang harus treatment dalam sekian waktu lamanya, dan membayangkan proses treatment saja sudah membuat gugup, sudah membuat cemas karena proses yang tidak menyenangkan. Atau juga mereka yang sedang berdebar-debar menantikan hasil-hasil kesehatan, pemeriksaan kesehatan kekasih-kekasih hati mereka yang lain. Atau juga mereka yang karena usia mereka sudah begitu lanjut, atau karena usia mereka begitu muda seperti bayi-bayi baru lahir. Tuhan, banyak yang harus ditopang dengan mesin bahkan. Atau juga ada yang sudah mulai bisa mandiri, dan setiap perkembangan kesehatan mereka menjadi sebuah hal yang mengagumkan keluarga mereka dan orang-orang yang merawatnya. Tuhan, kami mau berproses bersama-sama dengan orang-orang ini. Pakai kami Tuhan supaya kami juga peka terhadap kebutuhan sesama. Dan kami juga digiatkan untuk berbagi apapun yang kami miliki. Sebab segala yang kami miliki sesungguhnya adalah Engkau yang punya. Kami juga mau bersyukur bersama dengan mereka yang merayakan ulang tahun mereka di hari-hari ini. Baik sebagai anak-anak atau remaja, memasuki masa dewasa, memasuki masa lanjut usia, Tuhan, pimpin mereka selalu. Pakai mereka sebagai saluran berkat. Dan bagi mereka juga yang sedang bergumul akan pekerjaan, akan pendidikan anak-anak mereka, Tuhan topanglah mereka. Berikan mereka kekuatan untuk memahami perubahan-perubahan karakter atau juga perubahan-perubahan kebutuhan, sehingga di mana ada rasa mencintai dan memiliki, biarlah di situ juga Engkau hadir. Dan di mana juga Engkau hadir, biarlah di situ juga tumbuh rasa cinta dan rasa memiliki. Sehingga penderitaan yang muncul karena ulah kami sendiri, biarlah itu dapat kami hindari dan dapat kami matikan. Sebab kami mau hidup di dalam Engkau ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah di dalam kehendak-Mu saja. Pimpinlah session, pimpinlah anggota jemaat, pimpinlah semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Pimpinlah juga orang-orang yang bersiap untuk memulai membuka tempat-tempat ibadah, tempat-tempat usaha, dan juga orang-orang yang mulai menjalankan tugas mereka dalam posisi-posisi kerja. Biarlah Tuhan, nama-Mu juga dimuliakan. Sehingga di era pandemi pun kami tetap menemukan Engkau, dan kami semakin kuat, dan kami semakin sayang dan mengasihi sesama kami. Inilah doa kami, sempurnakan di dalam kehendak-Mu saja sesuai dengan semangat doa yang Tuhan Yesus teladankan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Maret 2020, hari terakhir kita berkumpul bersama dalam pemahaman Alkitab sebelum pandemi. Lalu kita menjajaki kebaktian virtual atau online. Musim berganti, pandemi belum juga selesai. Mari kita tetap berdoa bersama-sama waktu Pacific Standard Time, Selasa malam jam 8 sampai jam 9. Kita juga saling menguatkan di dalam firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab setiap Kamis malam jam 7.30 sampai 8.30 malam di Zoom GKI San Francisco. Kita belajar, kita bernyanyi, kita bersaksi. And children, we are very proud seeing you every Saturday in our Sunday school at 11 a.m. The youth group also happens on Saturday at 8 p.m. Pada hari raya gerejawi dan hari besar lain, kita juga mengadakan program virtual bersama-sama. Mari saudara kita ikuti program kerja ini dan biarlah Tuhan dimuliakan senantiasa. Yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, hai saudara, menyebarkan
Saudara-saudara, masa Minggu Prapaskah masih berjalan dalam beberapa minggu ke depan. Tetaplah temukan Kristus di dalam jejak hidup kita, sehingga masa Prapaskah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun Allah menempatkan kita. Terimalah dan berjalanlah dalam berkat dari Dia. Allah, sumber damai sejahtera, pengasihan dan pengampunan, bela rasa dan cinta kasih, menopang kehidupan saudara. Di dalam Kristus Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, dan di dalam kekuatan penghiburan yang Roh Kudus nyatakan, sekarang sampai selama-lamanya. Dimuliakanlah Tuhan. Hosiana. Amin.